Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang seorang yang sudah setia sama Tuhan, seorang yang sudah melayani Tuhan, seorang yang sudah menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan, tetapi dia masih menghadapi ujian, ya. Seperti Abraham, dia harus menyerahkan anaknya untuk menjadi korban. Namun itu suatu ujian. Jadi di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 berbunyi demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, ya. Sesuai yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi saudara-saudara, ada dua hal yang ingin saya sampaikan untuk direnungkan bersama-sama. Pertama, orang yang setia, orang yang saleh pun masih diuji, ya, ada ujiannya. Jadi pada waktu menderita, yang pertama, saudara jangan mengira bahwa karena dosa, ya, karena dosa orang itu menderita. Kadang-kadang penderitaannya ini di ayat kedua yang ayat 13, ini 1 Petrus pasal 4, ya. Ayat 13 mengatakan sebaliknya bersukacitalah karena kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, dan supaya kita juga nantinya pada waktunya dinyatakan kemuliaannya, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang pertama, jangan menghakimi pada waktu ada orang yang saleh, orang yang baik, dia menderita. Yang kedua, kalau saudara menderita, ketahuilah bahwa Kristus sudah menderita, dan kita itu sebetulnya suatu penghormatan dapat merasakan penderitaan di dalam Kristus, ya. Jadi tidak selalu semuanya itu yang gembira, yang bersukacita, yang sepertinya semuanya serba diberkati begitu. Itu suatu tapi suatu itu ya bisa memuliakan Tuhan. Namun kalau menderita pun, kalau kita di dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga tahu bahwa ada ujian, ya, masih ada ujian. Sudah setia masih diuji loh, ya. Jadi supaya kita juga tahan, karena ini suatu penghormatan, supaya kita bisa bersukacita bersama-sama merasakan penderitaan Kristus, ya. Seperti Nabi Yeremia itu, aduh, kalau dia berdoa sampai meratap. Saudara, saya bacakan sedikit ratapan Yeremia, ya, pada waktu dia berseru kepada Tuhan. Ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi pada kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Rumah-rumah kami kepada orang asing, ya, karena pada waktu itu di Yehuda kan didatangi oleh Nebukadnezar, dan mereka diserang. Orang-orangnya dibawa, ditangkap, dibawa ke Babel, dibawa ke Persia. Nah, ini dia masih di Yehuda, itu dia merasakan penderitaannya. Inilah tangisannya, ya. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapak, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Jadi kalau tadinya nggak beli, dia harus membeli. Dan
mendapat kayu dengan bayaran, ya. Mereka juga harus bekerja, harus melakukan, ya, mereka merasa menderita. Yang tadinya semua miliknya sendiri, sekarang karena dijajah mereka harus membayar. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Jadi ya mereka harus mencari pekerjaan sampai kepada orang asing, ya. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, ya, mereka sudah pada meninggal, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tidak ada. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami hanya mengambil makanan kami. Ya. Kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Coba bayangkan saudara sampai keadaannya seperti itu, ya. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para teruna berhenti main kecapi. Nah, biasanya saudara mereka di pintu gerbang, ya, membicarakan tentang kebaikan Tuhan. Mereka berceramah, mereka menguatkan, dan anak muda-muda mereka ikut bermain kecapi, mereka memuji-muji. Tapi saat ini dia sedih, udah gak ada lagi. Nah saudara, ini hamba Tuhan bisa menderita seperti itu, dan dia juga berkeluh kesahnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah mari saudara-saudara, kita ingat, ya, kita jangan menghakimi orang yang orang saleh yang sedang menderita. Dan kalau kita menderita, ketahuilah memang waktunya lama, pada waktunya Tuhan akan memulihkan. Pasti Tuhan akan memulihkan, ya. Mari kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan, mengucap syukur ya Tuhan atas keadaan kami sekarang ini, apa yang kami alami semua. Kami syukuri, kami terima kasih karena kebaikan Tuhan kepada kami, keluarga kami, handai tolan kami, negara kami, kota kami. Terima kasih Tuhan, supaya kami dapat mensyukuri selalu, dan biarlah kami dapat merasakan juga orang yang sedang dalam peperangan, yang menderita. Mungkin perasaan mereka seperti perasaan Yeremia saat mereka setelah Yehuda dijajah, Yehuda dikalahkan oleh bangsa asing. Ya Tuhan, tolonglah mereka, ringankanlah penderitaan mereka, khususnya yang sedang dalam peperangan. Tuhan, dengarlah jeritan-jeritan anak-anak-Mu. Tolonglah Tuhan supaya ada perdamaian di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, mari kita tetap dalam keadaan apa saja kita syukuri, dan kita mendoakan orang yang sedang menderita. Demikian saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.